damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qala radul anhu wa radu ankum fil hasalat da'wah ila Allah wa nashrul ilm wa hubbus salihin wa makanatil masakin. Wa qala radul anhu lailatul sulasa bi anisah madrasal isnan madras azimah dzakarna nas min tarfil masakin ay fi sya'nihim qulna lahum khalluhum ya'kuluna minal kharif ay ar-rutab la tamna'unahum irhamuhum yarhamakumullah. Qala al-habib sallallahu alaihi wasallam Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. I'lamu annaha martabah azimah ma'al masakin. Ma qal uhsyur masakin fi zumrati bal qal uhsyurni fi zumratil masakin yakfil masakin fakhran. Law qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam uhsyuril masakin fi zumrati fa kaifa illa yawm ay lamma uhsyurni fi zumratil masakin. Hibbul masakin fan nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhum. Qala sallallahu alaihi wasallam fi makna hadisih ittakhidu indal fuqara yadan fa inna sawlatan lahum yaumal qiyamah wa ana gulit li hurrasin nakhil haggana khallu ay utruku al fuqara wal masakin yakuluna minan nakhl la tamna'u ahadan abada. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Habib Ali itu sahibul maulid punya satu tempat khusus yang disebut Anisah. Kalau bahasa sekarang itu villa, tapi bukan villa ya, di Hadramut nggak ada villa, ya padang pasir. Tapi di situ Habib Ali sering mengadakan daras pengajian, ada di situ khalwat, ada di situ. Kalau sudah bulan Rabiul Awal maulid besar-besaran di sana, puluhan ribu yang hadir. Ketika ada di Anisa saat itu mengadakan pembacaan kitab dan ada mudzakarah, ada muhadharah, pengajian, Habib Ali menyinggung tentang martabah kedudukan orang miskin. Orang miskin ini punya kedudukan di sisi Allah asal dia sabar dan ridho dengan takdir yang Allah berikan kepada dia. Karena itu kalau kepingin mendapatkan rahmat Allah, perhatikan orang miskin. Harus diperhatikan bagaimana makan yang layak bagi mereka. Kalau di sana itu makanan yang layak, yang lebih daripada cukup, yaitu ar-rutab, kurma yang rutab, yang belum menjadi kurma yang kering tapi masih basah. Kasih orang miskin itu makanan yang terhormat, jangan dikasih makanan-makanan sisa atau makanan-makanan yang kurang layak begitu. Kasih makanan yang terhormat. Hormati orang miskin, kamu akan menjadi terhormat di sisi Allah. Rahmati orang miskin, kamu akan dirahmati oleh Allah. Kemudian Habib Ali membawa cerita Nabi ini. Nabi itu tidak pernah minta jadi kaya di atas dunia. Nabi itu minta hidup dalam keadaan miskin. Ini satu kehormatan ini orang miskin ini. Ini miskinan. Nabi itu tidak minta mati meninggalkan istana atau banyak harta. Amitni miskinan, matikan udah miskin. Nanti di hari kiamat Nabi menyatakan uhsyurni fi zumratil masakin, kumpulkan aku dalam kelompoknya orang miskin. Coba ada perbedaan tidak kira-kira kalimat gini, kumpulkan aku dalam kelompoknya orang miskin, sama kumpulkan orang miskin dalam kelompokku? Kalau orang miskin dikumpulkan dalam kelompoknya Nabi,
Itu adalah satu kehormatan luar biasa. Tetapi yang lebih hormat, nabinya minta dikumpulkan dalam kelompoknya orang miskin. Ini lebih hebat nih. Karena itu jangan ada menghina orang miskin. Nah, Habib Ali menyatakan, aku punya kebun, aku katakan kepada penjaga, jangan kamu tolak orang miskin yang masuk mau mengambil, biar mengambil. Keberkahan itu kalau kita mau menyalurkan harta kita kepada orang-orang fuqara wal masakin. Wa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang minta-minta ini jangan dianggap orang yang hina. Kadang-kadang mereka tadi itu adalah orang-orang yang mulia. Kenapa? Ada hadits gini, rubba ash'ath aghbar madfu'in bil abwab law aksama 'ala Allah la abarrah. Banyak loh orang-orang yang rambutnya enggak teratur, pakaiannya kumuh, ditolak di semua pintu, tapi kalau dia sumpah minta sama Allah enggak pernah ditolak sama Allah, dikasih. Ada satu cerita, ada seorang yang kaya, pekerjaannya maju, rumahnya megah, kendaraannya mewah, hartanya berlimpah sempurna, istrinya cantik. Satu hari dia lagi mau makan sama istrinya. Namanya orang kaya, makanan semuanya komplit, ikan darat ada, ikan laut ada, ikan udara ada, ikan planet ada, semuanya ada deh. Minuman, buah-buahan. Ketika dia mau makan sama istrinya yang cantik, ada yang ngetok pintu. Pak, kasih makan, saya 2 hari sudah menahan makan, saya nggak kuat, tolong diberi makan ke Pak. Ini yang kaya hatinya keras, gosi, sadis, kejam. Bangun dia, buka pintunya, dibentak-bentak itu orang miskin. Miskin, kau itu nggak kenal waktu ya kalau minta-minta ya. Ini waktunya kita makan, lihat wajah kamu, bau kamu, hilang selera makanku, keluar kau. Sian ini hati orang. Ini orang nggak kenal bahwa yang beri rezeki itu adalah Tuhannya, yang beri nikmat itu Tuhannya. Kalau mengkufuri nikmat akan berubah menjadi adab yang pedih. Mulai saat itu pekerjaannya menurun, tambah menurun, tambah rugi, sampai bangkrut, sampai banyak utang. Disita tanahnya, disita mobilnya, disita asetnya, disita sampai pada akhirnya rumahnya juga disita. Terjadi clash sama istrinya sampai pisah. Keluarga nggak ada mau menampung dia, nggak punya rumah. Akhirnya cari pekerjaan, nggak ada yang menerima, nggak ada lowongan. Minta sana minta sini nggak dikasih, sampai 2 hari nggak makan. Berubah, yang di atas jadi di bawah. Keliling dia sampai ketemu satu rumah mewah, mobilnya megah, kendaraannya megah, orang kaya. Ketok, Pak, tolong 2 hari saya belum makan, kasih saya makan. Pas persis sahibul bait yang kedua nih lagi mau makan sama istrinya, cuma hatinya rahmat, hatinya baik. Ngomong sama istrinya, Dek, kita tunda makan kita ya, kita bisa masak lagi, kita bisa beli di luar. Itu orang miskin, kasihan tuh, suaranya sudah begitu lemah. Suruh masuk, sudah suruh menikmati ini hidangan, kita tunda makannya biar habis-habisan dia makan di sini. Oh setuju mas, tadi panggil, suruh masuk. Buka pintunya, Pak, sama suami saya suruh masuk. Alhamdulillah, kata si miskin ini yang asalnya kaya raya. Melihat wajahnya si miskin ini kaget, ini perempuan menjerit,
La ilaha illallah, astagfirullah, nangis dia sejadi-jadinya. Kaget suaminya datangi, suruh masuk kok nangis-nangis, kenapa? Ya Allah, ini kejadian apa kok begini, kata dia. Kenapa? Ini yang minta-minta mantan suami saya, kata dia. Dulu pernah dia tadi itu mau makan dengan aku, bentak-bentak orang yang miskin yang 2 hari belum makan, minta makan dari dia, diusir. Sekarang dia jadi miskin 2 hari nggak makan. Kata si suami, oh begitu ceritanya. Berapa tahun yang lalu? Sekian tahun yang lalu. Rumah kamu di sini ya? Desa Pajaran ya, misalnya. Dekat sama Gus Muhib ya? Artinya si suaminya tanya, warnanya ini rumah kamu? Iya. Lu kok tahu? Kok bisa Anda tahu? Subhanallah, katanya, subhanallah. Lu maksudnya apa? Orang miskin yang diusir sama suamimu itu adalah aku, kata dia. Dirubah sama Allah. Yang kaya jadi miskin, jadi gembel. Yang miskin jadi kaya. Dikasih bonus istri cantik. Ayo. Karena itu nggak boleh orang menghina orang miskin. Orang miskin itu punya martabat di sisi Allah. Sampai Nabi SAW mengatakan, aku di hari kiamat ya Allah kumpulkan dalam kelompoknya orang miskin. Tapi orang miskin yang sholat, orang miskin yang puasa Ramadan, orang miskin yang taat, orang yang miskin yang ridha. Udah miskin judi, udah miskin gak sholat, udah miskin gak puasa, khasirat dunia wal akhirah, dzalika wal khusranul mubin. Rugi dunia, rugi akhirat. Itulah kerugian yang jelas. Mudah-mudahan insyaallah diniati ya bulan Ramadan untuk perbanyak ibadah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat zahir maupun batin, dan mudah-mudahan insyaallah semuanya bisa ketemu kembali di bulan Syawal fi khair wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.